dalam melihat peluang menjadi salah satu modal dalam memulai bisnis. Ditambah kreativitas dan perencanaan yang matang membuka pintu menuju kesuksesan. Hal ini salah satunya dibuktikan oleh narasumber kami yang berhasil meraih cuan miliaran dari bisnis cemilan asli Indonesia. Anda pasti kenal dengan cemilan yang satu ini kan? Makanan ringan ini sering temui di meja makan, cocok untuk dimakan sendirian atau sebagai kriuk-kriuk menemani bersantap. Inilah rempeyek, jajanan tradisional Indonesia. Ternyata pemirsa, selain gurih di cemil, peyek juga bisa menjadi penghasil cuan yang tidak kalah gurih. Hal ini langsung dirasakan Yesika Kalisa, pemilik Peyek Nyai. Sejak lama, peyek telah menjadi cemilan favorit di lingkungan keluarga dan kerabat terdekatnya. Melihat animo tinggi dari lingkungan sekitarnya, ia berani berjualan peyek dengan resep dari orang tuanya. Pada mulanya, Yesika berjualan secara pre-order. Ia mengolah dan membungkus pesanannya sendiri dari rumah. Melihat potensi pasar yang semakin tinggi, ia memutuskan mulai serius dalam bisnis peyek sejak 2019 dan memulai produksi massal sejak 2020. Bagaimana kisahnya merintis usaha pada masa pandemi hingga menghasilkan miliaran rupiah? Tim Invest Time on Location akan menghadirkan perbincangannya. Hey Sika, apa kabar? Baik. Terima kasih Kak waktunya Ya. untuk Invest Time on Location ya Kak. Ya. Kak, Peyek Nyai ini mulai dari 2019. Dari mana sih Kak idenya? Awalnya sih memang saya nggak ada background di dunia F&B, tapi emang awal terjun saya benar-benar di dunia bisnis itu ya memang di dunia F&B. Awalnya saya buka-buka beberapa restoran, jadi memang mainnya tuh restoran gitu, dan emang nggak ada pikiran untuk buka bisnis peyek ya. Tapi setelah terjun di dunia restoran beberapa tahun, saya nyadar kalau misalnya restoran itu kita tuh menunggu customer yang datang. Memang bisa sih membesarkan melalui marketing dan tentu saja dari produknya. Tapi untuk menjangkau masyarakat yang sangat luas itu perlu modal yang sangat besar. Jadi contoh misalnya saya ingin meraih customer di luar kota gitu. Saya kan butuh modal untuk buka beberapa bisnis di luar kota gitu kan. Dan pada saat itu rempeyek di rumah saya memang sangat digemari oleh kerabat-kerabat dekat keluarga saya. Lalu kita tuh sering banget kayak kirim peyek-peyek ini tuh kayak keluar kota ke teman-teman kita. Nah dari situ saya punya ide, saya kepikiran, wah ini enak banget ya kayak jualan produk. Kita hanya perlu satu ruangan produksi dengan karyawan yang mungkin minim, tapi kita bisa menjangkau kalangan yang lebih luas gitu. Jadi memang ya. Iya, jadi saya memang kepikiran seriusinnya di situ. Kalau produk peyeknya sendiri memang sudah digemari gitu di rumah ya Kak ya? Iya, memang kita udah buat dari dulu sih peyek itu. Tapi dulu cuma sebatas kerabat, terus kemudian dicoba dijual gitu ya? Iya. Nah, boleh dibagikan Kak tips ke pemirsa. Apa tips melihat peluang bisnis dan memulai bisnis itu seperti apa? Untuk memulai bisnis sih yang pastinya kan emang ada modal. Tapi yang modal paling besar itu harus mengambil resiko. Harus berani mengambil resiko karena apapun itu kan emang ada resikonya. Kalian misalnya nggak menjalankan bisnis itu kan juga ada resikonya. Kalian nggak dapat duit gitu. Tapi ya memang harus modal berani sih. Modalnya berani, Iya. itu yang pertama ya? Iya. Nah, kalau cerita perjalanannya Kak, jatuh bangunnya seperti apa dan tantangan-tantangan kemudian yang datang silih berganti itu seperti apa? Kalau tantangan memang banyak sekali ya, karena kan bisnis ini kan kalau misalnya masih kecil, kita produksinya tuh masih skala kecil itu gampang. Kayak siapa aja tuh bisa buat rempeyek gitu. Kalau misalnya orang-orang bilang, peyek kan gampang kok dijual dengan harga mahal gitu. Tapi yang banyak kendala itu kalau misalnya sudah skala besar gitu. Saya kan mulai produksi massalnya itu 2 tahun terakhir. Karena 2 tahun pertama itu memang produksinya PO di rumah dan sesuai orderan. Tapi kalau misalnya sudah hiring begitu banyak karyawan, kita harus selalu jual tiap hari karena sehari aja kita nggak produksi, kita akan rugi gitu kan. Dan begitu bisnisnya besar, kompetitor itu bermunculan. Jadi memang kendalanya itu kompetitor gitu. Untuk yang terberat di masa-masa ini ya Kak Iya, ya? benar. Nah Kak, kalau misalnya cerita perkembangan omsetnya dari awal dulu kan dari PO, misalnya omsetnya berapa, sekarang berapa, kisarannya seperti apa?
Kalau misalnya dari awal itu kan kita memang hanya menjangkau kerabat-kerabat dekat saja, seperti teman-teman dekat saya, teman-teman orang tua saya, dan itu omsetnya memang terhitung karena kan kita dulu hanya karyawannya pakai yang sudah ada 1 orang dan semuanya tuh saya yang kerjain. Saya dari marketing, dari bungkusin peyek, dari goreng saya bantuin semua. Berarti kakak handle sendiri gitu Iya awalnya? benar. Awalnya itu omsetnya paling seminggu itu nggak nyampe 10 juta sih, nggak nyampe gitu. Tapi begitu berkembang, kita kan udah produksi tiap hari. Ada juga orang yang datang ke tempat produksi kita untuk beli. Dan kita juga udah ada beberapa reseller. Dan kita memang fokus online karena masa pandemi gitu ya. Dan sekarang sih udah lumayan banyak sih. Ceritanya udah lumayan banyak ya kak? Ya. Udah berapa kali lipat nih kak bocorannya Udah. untuk pemirsa? Ya kalau misalnya hari-hari biasa aja itu per bulan bisa ratusan juta. Dan kalau misalnya hari besar seperti Lebaran, terus Natal, Imlek itu bisa berkali-kali lipat. Tapi itu kan maksudnya baru saya benar-benar seriusin, baru saya sertifikatin BPOM dan halal itu baru 2 tahun. Dan kita memang masih menjangkau customer yang online dan reseller. Harapan saya sih ini masih banyak potensinya ke depan, jadi pasti akan berkembang terus dan akan lebih banyak lagi sih. Nah ini menarik kak, peyek disertifikatin BPOM sama MUI, kenapa kak kemudian? Sebenarnya itu banyak pertanyaan juga sih dari orang-orang gitu ya. Kalau rempeyek kan sebenarnya bisa PYRT aja. Tapi kenapa saya BPOM-in itu karena saya ingin menjangkau kalangan yang lebih banyak. Harapan saya memang untuk mensuplai satu Indo dan harapan saya juga untuk ekspor ke luar negeri dan itu butuh BPOM. Gitu. Jadi lebih untuk pengembangan bisnis ke depannya ya? Benar. Ini salah satu strategi bisnis juga nggak sih kak? Benar, strategi bisnis karena kan kalau misalnya kita memang sudah memegang sertifikat halal dan BPOM itu pasti lebih dipercaya oleh customer-customer kita, ya gitu. Kak, aku penasaran nih, strategi penjualannya seperti apa sih? Kok bisa walaupun harganya cukup tinggi tapi tetap dicari orang? Memang yang paling penting itu rahasianya adalah branding. Jadi apapun produknya, kalau misalnya kalian bisa menempati janji kalian ke customer, itu akan dicari orang gitu. Jadi kan kalau branding itu adalah merupakan sebuah janji dari produsen kepada customernya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu target pasar kita dan kita bisa mengikuti cara berpikir mereka dan dari segi branding semuanya udah sama, itu pasti bisa mencapai itu sih. Target pasar yang tadi itu berdasarkan riset atau seperti apa tuh kak? Pastinya kita riset sih, maksudnya kalau sebuah perusahaan itu kalau ditanya target pasar kamu siapa, kalau misalnya dia bilang semuanya itu nggak bisa, nggak bisa karena kita harus tahu nih target pasar kita siapa dan kita menyelesaikan solusi target pasar kita gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang semuanya gitu, itu artinya kita nggak fokus. Jadi memang kalau kamu mau berbisnis harus agresif gitu. Harus cari tahu terus Iya, ya nih kak. Nah benar. dari base riset itu juga kemudian muncul varian-varian yang di belakang kita ini ya kak ya. Boleh dijelasin kak sekarang udah ada berapa varian dan berapa size yang bisa dinikmati oleh customer? Kita sekarang udah ada 6 varian dan beberapa ukuran gitu ya. Seperti yang di sini, ini tuh ukuran yang large gitu. Jadi ada rempeyek teri cabai rawit, kacang tanah, kedelai hitam, kacang hijau, udang rebon dan teri Medan. Dan yang ini itu ukuran XL, jadi 800 gram. Dan yang paling besar itu ada yang jumbo, yang paling bawah. Tadi yang jumbo. Iya, ini aku ambil. Wah. Nah, seperti ini. Ini ukuran berapa kak? 1 kilo ada? 1,2 kilo. 1,2 kilo. Iya. Pengirimannya paling jauh sampai mana nih kak? Kita sih karena kita kan pengiriman kebanyakan pakai, kalau keluar kota itu pakai ekspedisi. Jadi bisa menjangkau semuanya sih. Yang bisa dijangkau oleh ekspedisi pasti bisa dikirim. Sejauh ini yang paling jauh kemana kakak pernah kirim? Paling ke Bali, Medan, terus ke Papua juga ada. Papua ada nggak ya? Papua ada kan? Ada.
Iya semuanya sih, yang tahu memang admin saya, tapi memang kita bisa menjangkau semuanya. Sampai seluruh Indonesia Iya, ya? seluruh Indonesia. Oke, menarik sekali Kak. Ini kan PY kita tahu bentuknya tipis gitu, gampang hancur gitu. Tipsnya gimana Kak menjaga supaya bisa selamat sampai ke tangan customer yang bahkan di pulau Jawa nih? Oh oke. Nah, memang awal-awal saya bikin itu saya belum ketemu ekspedisi yang bisa menjamin makanan aman gitu. Jadi awal-awal saya hanya fokus Jakarta dan saya brandingin oleh-oleh Jakarta. Tapi begitu jalannya waktu saya sudah bisa kirim keluar kota karena saya sudah menemukan ekspedisi tuh yang aman keluar kotanya hingga luar negeri gitu. Hingga luar negeri. Iya. Berarti udah ada cerita pengalaman kirim ke luar negeri juga Kak? Ada banyak. Jadi biasa tuh kayak yang deket-deket misalnya Singapura, Malaysia itu sudah banyak customernya dan memang ada ekspedisi yang bisa menjangkau makanan ke luar negeri dengan biaya murah. Tapi karena mereka tuh ordernya banyak, mungkin karena ongkir kali ya. Jadi mereka tuh nggak masalah. Misalnya beli peyeknya harganya berapa ratus ribu, mereka bisa bayar sampai 1,2 juta, mereka mau gitu. Itu negara-negara tetangga ya? Iya, itu iya. orang sana tahu dari mana gitu Kak? Mungkin kan kita memang brandingnya oleh-oleh gitu ya. Mungkin pas temennya orang Jakarta bawa ke mereka dan mereka ketagihan, akhirnya mereka repeat order gitu. Kak, tadi katanya produksi massalnya baru mulai 2 tahun yang lalu. Berarti kan waktu awal-awal pandemi. Kenapa berani Kak mulai pandemi, mulai produksi massal juga? Justru itu karena pandemi aku jadi berani. Karena kan sebelumnya yang 2 tahun pertama itu kan saya di rumah. Jadi masih terima order PO, memang buat setiap hari, tapi selalu belum berani besar gitu. Dan karena pandemi, jadi orang mungkin karena di rumah, jadi orderan online, iya ngemil, jadi mereka ordernya banyak. Jadi meledak orderannya itu pas pandemi gitu. Ini namanya pandemi, jadi kesempatan gitu ya Kak? Iya, iya. Nah mungkin tantangan berikutnya yang kita tahu kan ada kenaikan harga bahan baku gitu ya Kak. Kan salah satu bahan baku PY kan salah satu minyak goreng itu yang sangat Iya. banyak dibutuhkan. Itu Iya. gimana Kak cara strategi ngadepinnya? Strategi ngadepinnya sih sebenarnya memang dari awal bikin itu saya sudah perhitungkan. Seperti misalnya kan bahan baku utama kita itu minyak. Dan emang HPP paling besar itu di minyak karena kita pakai minyak tuh yang sangat bagus. Dan kita ada SOP-nya sendiri sesuai BPOM, selalu diaudit. Kalau misalnya minyak itu nggak boleh sampai hitam. Kenapa? Karena kita memang menjamin kualitas kita kan yang terbaik. Jadi saya sudah perhitungkan tuh, kalau minyak kan udah pasti naik turun, mau kapanpun itu akan selalu naik turun. Tapi ya kita nggak akan naikin harga, kita memang udah antisipasi di marginnya aja. Mungkin marginnya lebih murah, tapi yang penting customer-nya happy gitu. Yang penting tetap Ya. jadi loyal dan tetap repeat order ya Kak. Benar. Nah ini menarik banget nih Kak. Saya pengen lihat cara pengemasan sama cara penggorengannya mumpung lagi di sini. Boleh Kak? Boleh, boleh, boleh. Ya pemirsa tetap bersama kami karena Invest Time on Location akan kembali sesaat lagi.